Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin telah memasuki bab pertama, hadis pertama, hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu saat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Dan Rasul jawab, sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayyun, kemudian aku tanya lagi, apa setelah itu? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa lagi setelah itu? Qalal jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis menunjukkan kepada kita semangat dan kesungguhan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam kebaikan, dalam ketaatan. Terbukti mereka tanya bukan sekedar amal soleh, tapi yang paling Allah cintai, yang paling afdol. Dan itu banyak dalam riwayat, sering mereka tanya itu kepada Rasulullah, apa yang paling afdol ya Rasulullah? Apa yang paling Allah cintai wahai Rasulullah? Demikianlah seharusnya himmah, semangat dan kesungguhan seorang mukmin mencari yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau terkadang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang memang mengabarkan itu kepada mereka tanpa ditanya. Seperti hadis, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mau aku kabarkan kepada kalian amalan kalian yang paling terbaik, wa ardaha inda malikikum, yang paling diridhoi oleh penguasa kalian, yaitu Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min i'ta'idz dzahabi wal wariq, dan yang lebih baik daripada kalian memberi emas atau perak. Wa min antal qau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih baik dari kalian menghadapi musuh kalian perang, kalian penggal leher mereka atau mereka penggal leher kalian. Qalu,
Wa ma dzaka ya Rasulullah. Maka mereka setelah itu tanya, amalan apa itu ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Terus dijawab, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian memang Rasul ajarkan SAW. Kadang tanpa ditanya itu yang Rasul sampaikan. Amalan kalian yang paling afdal, paling baik, paling tinggi derajatnya. Atau kadang sahabat yang bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka ini fiqhun azim, fiqih dalam ilmu yang penting, di mana seseorang memperdulikan yang dia perhatikan bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang tertinggi, yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis Ibnu Mas'ud ketika tanya ke Rasulullah SAW, ayyul amal ahab ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah, menunjukkan bahwa mahabbah sifat Allah. Allah itu cinta, mencintai dan dicintai oleh mukminin. Makanya itu yang Ibnu Mas'ud tanyakan, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Berarti Allah mencintai amal soleh, mencintai mukminin. Nah, itu dalam Quran banyak sekali. Di Al-Maidah sebagai contoh, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka mukminin mencintai Allah, cintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Dalam Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah pasti mencintai kalian. Maka itu sifat dari sifat-sifat kebesaran Allah, mencintai. Dan para sahabat seperti tadi sangat-sangat peduli, sangat perhatian terhadap sesuatu yang dengannya mereka mendapat cinta Allah, dicintai oleh Allah. Makanya banyak pertanyaan mereka seputar itu, apa yang paling dicintai Allah? Karena itu tujuan hidup, dicintai oleh Allah. Seperti yang salaf sebutkan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu kaifa tuhab. Perkaranya bukan bagaimana kamu mencintai. Kalau itu banyak pengakuan, tapi perkaranya bagaimana kamu dicintai. Itu yang terpenting dan itu tujuan hidupmu. Bagaimana kamu dicintai Allah, mendapat kecintaan Allah. Antum tahu kisah saat malam Rasul SAW katakan, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Bendera ini besok akan aku berikan kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti yang menerima bendera ini disaksikan, Rasul yang menyaksikan, dia adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat mereka
luar biasa. Sampai semalaman mereka nggak tidur, saling berharap mudah-mudahan aku yang diberi bendera itu. Sampai kata Umar sendiri, radhiyallahu an, aku nggak pernah berharap kepemimpinan untuk jadi komandan perang, untuk jadi pemimpin ini, kecuali malam itu. Itu pun bukan karena kepemimpinannya, tapi karena yang Rasul katakan dicintai Allah dan Rasulnya. Fiin. Sampai aku berharap sangat mudah-mudahan aku yang dikasih. Ternyata besok pagi hasil kisah ma'ruf, Ali yang dipanggil oleh Rasulullah SAW, sakit mata disembuhkan, kemudian diberikan itu padanya. Asyahid, begitu para sahabat sangat memperhatikan bagaimana mereka mendapat cinta Allah kepada mereka. Dan Rasul SAW termasuk dari doa beliau yang sering beliau ucapkan sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk bisa cinta kepadamu, karena cinta kepada Allah ini seperti kata Imam Ibnul Qayyim, penggerak utama orang ibadah dan taat, amal soleh semuanya. Motor utamanya ya cinta ini. Gak ada itu orang gak akan bergerak. Orang mau sholat, puasa, sedekah, apa saja sudah amal ibadah dia. Motor utamanya ini, kecintaan kepada Allah. Karena cintanya dia lakukan segala amal ibadahnya, berharap dia bisa dekat kepada Robnya. Dan aku memohon kepadamu mencintai orang yang mencintaimu, hubba man yuhibbuk. Dan aku mohon pula kepadamu mencintai amalan yang mendekatkanku kepada kecintaan kepadamu ya Allah. Perhatikan ini yang terakhir. Aku mohon padamu mencintai amalan yang mendekatkan diriku untuk cinta kepadamu. Itu yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud. Mau lihat fikihnya para sahabat, kecerdasan mereka, smart, pemikiran. Ibnu Mas'ud kan tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Karena kalau dia lakukan itu, dia akan dekat dengan cinta kepada Allah. Seperti itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadis pula kamu perhatikan ketika Ibnu Mas'ud bertanya yang paling dicintai Allah ini, kemudian ini menunjukkan kepada kita bahwa cabang-cabang iman itu mutafawitah, bertingkat-tingkat, jenjangnya enggak sama, derajat tidak sama satu dengan yang lain. Sholat pada waktunya paling dicintai Allah. Level di bawah itu bakti kepada orang tua. Next, setelah itu jihad fisabilillah. Berarti kan enggak sama tingkat yang berbeda
beda-beda dalam cabang-cabang iman. Semuanya iman. Sholatmu, baktimu kepada orang tua, jihad, dan amal soleh yang lain. Semua itu iman kepada Allah. Tapi nggak sama level. Yang ini lebih dicintai Allah, lebih besar fadilahnya, lebih banyak pahalanya. Dan Rasul sebutkan dalam hadis al-iman bid'a wa sab'una syu'bah, iman ada 70 sekian cabang, paling tingginya la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Semua itu iman, tapi dia nggak sama satu dengan yang lainnya. Kemarin telah lalu, wala ba'sa bil i'adah muraja'atan, salat pada waktunya, as-shalah ala waktiha. Di riwayat lain as-shalah li waktiha, pakai lam, maknanya berdekatan. Bahwa kamu menunaikan sholat itu di waktu yang telah Allah tentukan. Firman Allah dalam An-Nisa, inna shalah kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sholat itu bagi mukminin kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Maka amalan yang paling Allah cintai, kamu tunaikan sholat di waktu yang telah Allah tentukan itu. Di mana banyak kebaikan, banyak maslahat kamu dapati saat menjalankan sholat itu di awal waktunya. Kamu ingat itu, bahwa kalau kamu jalankan di awal waktunya, gak ada yang sia-sia. Allah ganti, Allah balas dengan yang lebih baik di sisinya, di duniamu sebelum akhiratmu. Di Tirmidzi, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah dalam hadits qudsi bahwa Allah berkata, ya bena Adam irka'li arba'an min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai benu Adam, sholatlah untukku di awal hari 4 rakaat, akan aku cukupi harimu sampai akhir, sampai malam nanti. Dari awal pagi sholatlah 4 rakaat, akan aku cukupi sepanjang harimu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 4 rakaat itu bagiku, kata Ibnu Taimiyah, adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat qobliyah sebelumnya, 4 rakaat. Karena itu di awal pagi, sholat pertama pembuka hari, itu 4 rakaat yang dimaksud. Sebagian ulama menafsirkan itu duha, ini atau itu, alal khair insyaallah. Yang jelas fadilah. Terlebih kalau itu seperti yang Syekhul Islam sebutkan, di awal waktu. Adzan, kamu bangun atau sebelum adzan bahkan, masuk waktu adzan, kamu 2 rakaat qobliyah. Setelah itu kamu 2 rakaat sholat subuh.
Di awal waktu kan, shalah ala waktiha. Lihat balasan yang Allah berikan. Akfika akhirahu. Aku cukupi kamu sampai akhir hari itu. Aku cukupi, ini kamu akan dilindungi oleh Allah. Kamu dijaga dari segala keburukan dan kejelekan yang kamu gak inginkan. Sholat. Sholat disebutkan demikian ada mungkin sedikit yang perlu diperhatikan, banyak yang terlalaikan. 2 rakaat subuh salat sunnah Rasulullah SAW menjalaninya khafifatain, ringan, diringankan. Tetap kamu tumaknina, khusyuk, tidak tergesa-gesa, tapi ringan. Jangan diperberat. Baik itu kamu perberat secara kuantitas ataupun secara kualitas. Secara kuantitas, mungkin waktu masih lama, qomat masih sisa 10 menit. Mungkin orang menganggap masih banyak waktu ini, aku mau sholat lagi. Sehingga dia bisa lakukan 4 rakaat, 6 rakaat. Ulama sebutkan 2 rakaat lebih afdal dari 6 rakaat yang kamu lakukan. Walaupun secara kuantitas kalah. Yang ini 6 rakaat, mungkin 8 rakaat. Yang ini 2 rakaat. Karena Rasul lakukan khafifatain, ringan. 2 rakaat secara kuantitas itu yang terafdol. Karena itu bimbingan Rasulullah, khairul hadi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk Rasul SAW. Tapi secara kualitas, ya kualitas sholatnya. Kalau ada 2 orang, yang satu diringankan sholatnya. Allahu Akbar. Misalnya kalau bacaan dia Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Ringan. Yang satunya Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaum. Secara kualitas mana yang lebih afdal? Yang ringan. Kalau misalnya mau di waktu, mungkin yang pertama butuh 2 menit selesai. Ini karena dia tartil, dia mungkin butuh 4 menit, 5 menit. Begitu pula nanti dalam rukuknya. Yang satu Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang satunya Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lebih panjang. Kualitasnya beda. Mana yang lebih afdal? Yang ringan. Karena itu yang Rasul contohkan, khafifatain.
2 rakaat ringan. Maka dia lebih afdal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Ada bab lain mungkin perlu diperhatikan, kadang seringnya seperti sekarang ini waktu-waktu taklim seringnya antara maghrib isya ya. Antum tahu waktu maghrib isya pendek sekali, paling 30-40 menit mungkin kurang lebih. Setelah itu isya sudah selesai. Apalagi kalau itu di masjid luar, masjid umum, mereka punya aturan, nggak bisa kamu geser sedikit waktunya. Itu kalau kamu potong waktu taklim dengan zikir, dengan sholat, ya banyak kemakan waktunya. Yang 40 menit tadi terkurangi nunggu fulan masih sholat. Sementara itu majelis ilmu mau diajarkan, kan antum tahu ilmu lebih afdol dari banyak amalan-amalan sunnah. Ya kamu gabung di antara keduanya, lakukan amalan sunnah tapi ringankan. Kamu ringankan. Kan ada juga di dalam sunnah zikir seusai sholat. Kadang Rasulullah juga membacanya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ada juga dalam sunnah. Demikian. Dan itu yang kita lihat di majelis para masyayikh, para ulama. Antum dapati di sana, di Haramain, begitu. Ala kulli hal itu mungkin sesuatu yang perlu diperhatikan. Taib tentang birrul walidain, bakti kepada orang tua, banyak disebutkan dari salaf bagaimana bakti mereka kepada orang tuanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, aku enggak pernah jafa kepada orang tuaku. Jafa itu artinya kering. Yang dimaksud hubungan yang kurang baik, hubungan yang agak renggang atau begini kepada orang tua. Terkadang aku sholat pun, sholat sunnah, kalau beliau panggil aku putus sholatku, aku batalkan demi menjaga hubungannya dengan orang tuanya. Khawatir kalau mungkin sedang dipanggil Sufyan, mau nggak datang-datang padahal lagi sholat. Ya mungkin namanya orang tua ada perasaan atau bagaimana, aku panggil kok nggak datang. Itu yang dijaga oleh mereka rahimahumullahu ta'ala. Usama ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan di zaman itu
beliau membeli kebun korma atau pohon korma karena yang dicari adalah jumar. Jumar itu, kamu tahu korma ketika awal keluar begini nanti cabang-cabangnya. Awal dia keluar itu ya oleh orang Arab itu dimakan, kesukaan mereka, dimasak begitu. Ya gampangannya kalau di kita walaupun beda kan, cuman kayak apa jantung pisang kan gitu. Masih muda atau mungkin bambu muda. Itu kan dimakan, dimasak. Nah, ketika beliau ditanya kenapa harus membeli bahkan dengan harga yang cukup mahal, kata beliau karena umiku, ibuku sangat menyenangi jumar itu tadi, awal keluar dari pohon korma. Lalu kata beliau, di dunia ini apapun yang disenangi ibuku, selama aku mampu dan bisa melakukan akan aku lakukan. Apapun di dunia ini yang diinginkan ibu, selama aku mampu akan aku lakukan. Dan membeli kebun masih dalam kemampuan beliau, dan itu yang beliau lakukan. Di antara mereka pula bahkan seperti Imam Haywah Ibnu Shureh. Haywah Ibnu Shureh ini imam besar di zamannya. Antum bayangkan seorang alim besar, imam, bukan penuntut ilmu, bukan. Di zamannya beliau sudah menjadi imam, sudah syekh besar, alim besar. Sedang beliau duduk seperti ini di majelis ilmunya, sedang ngajar ilmu depan murid-muridnya yang banyak sekali. Sedang beliau mengajar, sedang beliau menyampaikan ilmu, umiknya datang, ya, orang tua dan mungkin agak ini. Walhasil datang umiknya yang sudah tua ke majelisnya, datang dari sana begitu, dan teriak dengan suaranya, "Qum ya Haywah, alqi syair lidujaj." Haywah, kan namanya Haywah bin Shureh. Haywah, berdiri, ayo sini, itu ayam di kandang kamu kasih makan. Umiknya yang nyuruh, ditinggal majelisnya. Ya khair umi, taib. Keluar dari majelisnya, ya ke kandang ngasih makan ayam. Selesai baru beliau kembali lagi. Bakti pada orang tua, seorang alim imam, sampai sedemikian rupa toladan bagi kita bagaimana mereka menjaga baktinya kepada umiknya. Talq Ibnu Habib rahimahullahu ta'ala, yang antum tahu, beliau yang katakan takwa itu menjalankan perintah Allah di atas cahaya ilmu darinya, mengharap pahalanya, meninggalkan larangan Allah di atas ilmu, takut dari adabnya. Imam Talq Ibnu Habib, beliau terbiasa mencium kening ibunya. Ini di Arab sana itu biasa, menghormati orang itu seperti itu. Jadi pegang kepalanya, dicium keningnya ini. Terutama itu bapak atau ibumu.
Dan karena baktinya pula, Talq ibnu Habib tidak mau berada di atap rumahnya untuk membenahi, mungkin dari panas atau hujan, bocor, subhanallah. Beliau nggak berani, nggak mau naik ke atas selama ibunya ada di rumah, di dalam rumah. Khawatir itu qillatul adab, khawatir itu nggak beradab. Masa aku seorang anak di atas, ibu di bawah. Padahal subhanallah ada hajatnya, dia ke atas juga ada kepentingannya, membenahi genteng atau apa. Tapi adab salaf, nggak mau selama ibunya di dalam rumah, di bawahnya, nunggu uminya nggak ada, baru dia naik. Bakti mereka sampai setingkat itu. Perkara-perkara yang bahkan ya orang secara umum akan mengatakan ya itu bukan kurang ajar, itu beda bab, bukan, ya betul memang. Tapi sebegitunya mereka menjaga adabnya kepada orang tuanya. Untuk muadzan dulu. Iya. Adzin. Salaf rahimahumullah adalah Urwah ibnu Zubair ibnu Awam. Sering dalam sujudnya beliau berdoa mengucapkan Allahumma ighfir liz-Zubair ibni Awam wa Asma binti Abi Bakar. Ya Allah, ampuni Zubair bin Awam ayahnya, ampuni Asma binti Abi Bakar itu uminya. Didoakan dalam sujudnya. Uwais Al-Qarni, tabi'in ma'ruf yang punya doa dikabulkan oleh Allah, termasuk khairut tabi'in, tabi'in terbaik. Kenapa Uwais sangat dikabulkan doanya? Termasuk dari sebab itu adalah karena bakti beliau yang sangat besar kepada ibunya. Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, sampai disebutkan kalau sumpah Uwais Al-Qarni kalau sumpah pasti terlaksana sumpahnya itu. Yang misalnya kalau dia sumpah wallahi, demi Allah aku akan sampai ke mana misalnya begitu, akan Allah kabulkan, dia akan sampai ke situ karena kuatnya sumpah dia, karena kesolehannya. Dikabulkan salah satu sebabnya karena baktinya yang sangat besar kepada orang tuanya. Dan ma'ruf kisah Imam Muhammad Ibnul Munkadir, saat malam beliaunya bersama uminya minta untuk kakinya
pijat gitulah mungkin. Saudaranya, saudara Imam Muhammad bin Munkadir sibuk sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Kata Imam Muhammad bin Munkadir, bagiku aku nggak ingin diganti malam itu. Artinya misalnya saudaranya bilang, sudah kamu sholat toh, biar aku yang pijat kakinya Umi. Aku nggak ingin, kata. Artinya karena beliau memandang itu lebih afdol dari qiyamul lail, lebih afdol dari sholat malam sekalipun. Bakti kepada orang tua, amalan yang paling dicintai Allah setelah sholat pada waktunya. Sampai Imam Muhammad bin Munkadir begitu. Saudaranya sholat malam, beliaunya memijat kaki sang ibu. Dan itu lebih aku senangi, kata Imam Munkadir. Lebih aku senangi daripada sholat. Bahkan kalaupun misalnya ditawarkan untuk diganti, aku nggak akan mau. Udah kamu sholat sana, biar aku yang pijat. Nggak akan. Karena ini amalan afdol. Bagaimana mau aku tinggalkan? Imam Zainul Abidin dari Ahlul Bait rahmatullahi alaih dikenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya terutama. Tapi orang yang mungkin keluarganya mengatakan, kamu ini katanya anak yang sangat bakti sama orang tuamu, sangat bakti sama ibumu, tapi kami nggak pernah ngelihat kamu sekalipun kamu makan bersama mereka bareng. Kenapa kamu nggak pernah ikut makan bareng bersama-sama orang tuamu? Kata Zainul Abidin, aku memang nggak ingin karena khawatir mata beliau tertuju kepada sesuatu, aku nggak perhatian, aku ambil itu sehingga mengecewakan beliau. Ini sekarang kalau kamu makan bareng, kan satu meja misalnya, di situ ada tempe, ada sayur, gulai, ada martabak misalnya, ada ayam goreng. Ibumu yang makan bareng sama kamu, mungkin matanya sudah melihat ke ayam goreng yang sisa satu biji paha goreng di situ, tinggal satu itu. Mata dia ke situ, artinya dia ingin itu. Kamu karena nggak perhatian kalau ibumu ngelihat itu, kamu dulu yang ambil itu ayam. Dia kecewa. Dia ingin tapi kamu dului. Kamu karena nggak perhatian sih. Kalau kamu perhatian, nggak akan kamu lakukan tentunya. Tapi Zainul Abidin khawatir mengecewakan sang ibu, makanya gak berani makan bersama uminya. Karena itu rahmatullah alaihim. Begitulah salaf. Bahkan Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah tahu keimamannya seperti apa, termasuk imam madhab ma'ruf dalam Islam, salah satu dari 4 madhab yang terkenal di dunia. Uminya memerintahkan beliau, tanyakan ke fulan, hukumnya ini apa. Beliau sendiri imam. Ya, tapi kadang orang tua, antum tahulah. Bakti Abu Hanifah, didatangi itu alim,
Apa hukumnya masalah ini? Kata malu dan segan alim itu, ya Abu Hanifah, kamu guru atau bagaimana? Kif engkau tanya kepadaku? Dia kata Abu Hanifah, umiku yang menyuruh. Dia ingin jawaban dari kamu. Sampai sebegitunya. Dijaga betul oleh mereka segala sesuatu demi bakti mereka kepada orang tuanya. Dan riwayat-riwayat lain selain dari yang kita sebutkan sangat banyak sekali bagaimana salaf menjaga baktinya kepada kedua orang tuanya. Itu pengamalan mereka terhadap wasiat Allah, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Pengamalan mereka terhadap sabda Rasulnya SAW, amal yang paling dicintai Allah SWT setelah salat pada waktunya adalah birrul walidain. Nas'alullah at-taufiq wassadat wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.